Fenomena langka gurun Atacama diselimuti salju. Spanyol tambah 1.500 tempat penampungan migran di Cutang. Museum Shenzhen pamerkan karya seni coklat. Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir dengan berbagai informasi menarik seputar peristiwa yang terjadi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Gunung Etna di Sisilia Timur Italia kembali memuntahkan abu vulkanik ke udara. Erupsi tersebut memicu pembatasan penerbangan di Bandara Catania setelah abu vulkanik memaksa penutupan sejumlah wilayah udara di sekitaran gunung. Rekaman memperlihatkan gumpalan asap dan abu berwarna gelap membumbung tinggi dari Gunung Etna. Pusaran debu dan abu juga terlihat terbentuk di sekitar lereng gunung. Bandara Catania tetap beroperasi pada Senin waktu setempat, namun kedatangan pesawat dibatasi hanya 5 penerbangan per jam setelah abu vulkanik memaksa penutupan 2 bagian wilayah udara di sekitar bandara. Pembatasan ini diberlakukan hanya 2 hari setelah penerbangan kembali beroperasi menyusul penutupan sebelumnya akibat erupsi Gunung Etna. Sejumlah area luas di lereng Gunung Etna juga ditutup bagi para pendaki sebagai langkah keselamatan menyusul aktivitas vulkanik. Sementara itu, seorang turis asing berusia muda tewas tersambar petir pada hari Minggu waktu setempat saat mendaki di atas garis vegetasi. Lokasi tersebut merupakan area yang telah ditutup bagi pengunjung. Menurut petugas pemadam kebakaran Italia, korban berhasil dievakuasi menggunakan helikopter, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus pada Rabu. Semburan lava dari puncak gunung mencapai ketinggian hingga sekitar 500 kaki atau 150 meter. Dalam episode ke-53 dari rangkaian letusan yang masih terus berlangsung. Rekaman yang dirilis otoritas setempat menunjukkan lava menyembur dari kawah Halemaumau dengan aliran lava menyebar di dasar kawah. Letusan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu setempat pada 12 Agustus dan juga semburan dari Van Utara mencapai ketinggian maksimum sekitar 500 kaki atau 150 meter. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS melaporkan gumpalan gas dari letusan mencapai ketinggian sekitar 18.000 kaki di atas permukaan laut. Lava yang keluar kemudian menutup sebagian dasar kawah Halemaumau. Episode ke-53 ini berlangsung selama sekitar 9,6 jam dan berakhir pada Kamis dini hari. USGS memperkirakan sekitar 4,6 juta meter kubik lava keluar selama episode tersebut, menutup sekitar 40 hingga 50% dari dasar kawah. Kilauea telah mengalami letusan secara episodik di puncaknya sejak Desember 2024. Pola letusan ditandai dengan jeda di antara semburan saat tekanan magma kembali meningkat di bawah Halemaumau. Para ilmuwan memperkirakan aktivitas semburan lava berikutnya masih mungkin terjadi dalam beberapa hari hingga pekan mendatang. Sementara itu, aktivitas gunung terus dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi erupsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan tak biasa terlihat di Macuca, salah satu wilayah di Gurun Atacama, Chili. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu tempat terkering atau di dunia itu. Kini justru tertutupi salju setelah sistem cuaca dingin membawa hujan dan salju ke dataran tinggi Andes. Pemandangan putih mendominasi Macuca, wilayah yang berada di dataran tinggi Gurun Atacama, Chile. Rumah-rumah, jalan, hingga pegunungan tertutupi salju menciptakan pemandangan yang jarang terlihat di kawasan yang dikenal sangat kering tersebut. Salju juga menyelimuti lingkungan tempat hewan-hewan yang biasanya hidup di tengah kondisi gersang Gurun Atacama. Fenomena ini terjadi setelah sistem cuaca depan bergerak melintasi wilayah Norte Grande di Chile, membawa uap air dan curah hujan ke dataran tinggi Altiplano. Suhu musim dingin yang rendah di wilayah dataran tinggi kemudian membuat curah hujan tersebut berubah menjadi salju. Direktorat Meteorologi Chile menyebut wilayah Atacama memang dikenal sebagai salah satu daerah terkering di planet ini. Meski demikian, kawasan Atacama yang berada di ketinggian lebih tinggi masih dapat mengalami hujan, bahkan turun salju selama musim dingin.
Fenomena salju di Makuka pun menjadi pemandangan tak biasa. Di tengah karakter gurun Atacama yang selama ini identik dengan kondisi kering, gersang, dan minim curah hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan Muslim di London, Inggris berkumpul untuk melaksanakan sholat meminta hujan. Doa bersama ini digelar di tengah kondisi kekeringan dan cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah Inggris. Jemaah terlihat memadati kawasan East London Mosque sebelum kemudian bersama-sama melaksanakan sholat Al-Istisqa. Sholat Al-Istisqa merupakan sholat yang dianjurkan dalam kondisi kekeringan atau ketika curah hujan berkurang. Sholat Al-Istisqa ini dipimpin Imam tamu Syekh Rashid Khan. Jemaah kemudian mendengarkan khutbah dan melanjutkan doa sebelum mengakhiri rangkaian ibadah. Alhamdulillah, we just finished praying Salatul Istisqa, or the prayer for requesting rain from Allah subhanahu wa ta'ala. So what it is, essentially, it is a prayer that we pray, that is recommended to pray at times of drought or at times where there is a lack of rainfall. Khan menyebut doa memohon hujan juga menjadi pengingat agar manusia tidak lalai terhadap sumber daya yang dimiliki. Khan juga mengaitkan kegiatan ini dengan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, ajaran Islam menekankan pentingnya tidak boros dan menjaga sumber daya alam. Kegiatan ini digelar saat Inggris menghadapi musim panas yang terik dan kondisi kekeringan. Suhu di sejumlah wilayah bahkan menembus 38 derajat Celcius. Kondisi panas dan kering turut menguras air sungai, waduk, serta kelembaban tanah. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Inggris dan Wales. Petugas pemadam kebakaran harus menghadapi peningkatan jumlah kebakaran di tengah cuaca ekstrim. Khan menyebut salat memohon hujan bukan hanya menjadi momen untuk berdoa, tetapi juga menjadi ajang berkumpul dan menunjukkan kerendahan hati. Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air melanda sejumlah wilayah di Puerto Rico. Warga Trujillo Alto kini terpaksa mendatangi sumur dan juga mata air untuk mendapatkan air bersih di tengah kekeringan yang berkepanjangan. Warga membawa galon, jerigen, dan berbagai wadah untuk menampung air dari sumur Pozo de Bartolo. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sejak 7 Agustus, Otoritas Air dan Saluran Pembuangan Puerto Rico memberlakukan sistem penjatahan dengan pemutusan pasokan air hingga 48 jam. Cuando dijeron que iba a haber un racionamiento, nunca entendimos dónde era el racionamiento porque ya estábamos en él. O sea, y esto no para, aquí hay mucha gente mayor, todo esto son de gente mayor, aquí hay muchos niños, en las otras áreas hay muchos encamados y no se sabe. Trujillo Alto menjadi salah satu wilayah yang terdampak bersama sejumlah kawasan lain di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah dan otoritas air setempat menyiapkan truk tangki serta titik distribusi air dengan prioritas penyaluran untuk rumah sakit dan panti perawatan lansia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tertinggi sepanjang sejarah melanda kota Gyeonggi, Korea Selatan. Hujan tersebut menyebabkan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, serta menyebabkan 1 orang tewas dan mengganggu aktivitas warga. Rekaman memperlihatkan air mengalir deras memenuhi sejumlah jalan di wilayah Gyeonggi, Korea Selatan. Warga terlihat bergegas menjauh untuk menyelamatkan diri dari terjangan air. Sementara itu, longsor melanda lantai pertama sebuah apartemen di distrik Okpodong pada Senin dini hari waktu setempat. 1 orang warga tewas, sementara 2 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi luka-luka. Administrasi Meteorologi Korea menyebut, Gyeonggi mencatat curah hujan 124,5 mm dalam waktu 1 jam mulai pukul 01.32 waktu setempat. Angka tersebut menjadi curah hujan per jam tertinggi yang pernah tercatat di kota tersebut. Banjir dan longsor menyebabkan gangguan luas di wilayah Gyeonggi dan kota tetangga Tongyeong. Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan menerima 1.947 laporan terkait hujan di kedua kota. Petugas pemadam kebakaran juga berhasil menyelamatkan 136 warga.
ratusan petugas pemadam kebakaran dibantu peralatan tambahan diterjunkan untuk menangani dampak bencana. Petugas berupaya menyelamatkan warga, memompa air dari wilayah yang terendam, serta membersihkan puing dan material longsor. Hujan deras tersebut terjadi setelah Provinsi Gyeongsang Selatan dilanda kekeringan selama beberapa pekan. Otoritas cuaca menyebut sistem tekanan rendah dan angin selatan yang hangat membawa banyak uap air yang memperkuat curah hujan ekstrim di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 melanda Kolombia, warga Benua Aventura mulai membersihkan puing-puing di lingkungan mereka. Kota tersebut masih sebagian terisolasi setelah jalan utama menuju wilayah itu ditutup akibat tanah longsor. Rekaman video menunjukkan warga bergotong royong membersihkan puing dan juga membantu tetangga yang terdampak gempa. Sejumlah rumah rusak dan runtuh, sementara warga yang kehilangan tempat tinggal berusaha mencari tempat aman untuk bermalam. Lamentablemente muy difícil para nosotros, para la ciudad. La verdad no la veíamos venir. Muchas personas pues fallecidas, casas derrumbadas, personas sin hogares, buscando refugio, donde poder estar, pasar la noche, sin carpa. Pero gracias a Dios estamos con donaciones de muchas otras personas. Di Buenaventura, Unit Nasional Penanggulangan Risiko Bencana atau NGRD menggunakan alat analisis satelit untuk memperluas penilaian terhadap wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Di berbagai wilayah Kolombia, operasi penyelamatan dan bantuan terus dilakukan. Tim penyelamat, lembaga kemanusiaan dan sejumlah negara turut memberikan dukungan untuk membantu para korban. Meksiko menjadi salah satu negara yang mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sekitar 58,5 ton bantuan telah dimobilisasi, setara dengan 2.562 paket makanan. Menurut pembaruan terbaru UNGRD, jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 281 orang, dengan 3.971 orang terluka dan 379 orang masih dinyatakan hilang. Sekitar 44.936 keluarga terdampak akibat bencana ini. Kerusakan infrastruktur juga sangat besar, lebih dari 10.677 rumah hancur, sementara 65.841 rumah lainnya mengalami kerusakan. Sebanyak 127 bangunan dilaporkan runtuh, disusul 2.136 pusat pendidikan yang terdampak. Lebih dari 1.000 pusat komunitas dan 236 pusat kesehatan juga terdampak gempa. Sementara itu, warga Buenaventura terus berusaha bangkit dengan membersihkan puing, membantu sesama dan memulihkan lingkungan mereka di tengah keterbatasan akses. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Bogota berbondong-bondong mendatangi sejumlah pusat pengumpulan bantuan untuk membantu para korban gempa bumi berkekuatan 7,4 yang melanda Kolombia pada Senin. Aksi solidaritas ini dilakukan untuk mendukung masyarakat terdampak di Chocho Valle del Cauca di wilayah penghasil kopi. Rekaman video menunjukkan para relawan petugas penanggulangan bencana dan sejumlah lembaga distrik bekerja sama di pusat-pusat pengumpulan bantuan di Bogota. Mereka menerima, mengatur, dan memilah berbagai kebutuhan pokok, mulai dari makanan tahan lama, perlengkapan kebersihan, selimut, hingga tikar tidur. Salah satu lokasi terbesar berada di area parkir Stadion Nemesio Camaco El Campín. Pusat pengumpulan juga dibuka di Palacio de los Deportes dan juga markas Palang Merah Bogota. Uno a ese dolor tan grande que estamos sufriendo como patria, como hermanos que lo han perdido todo, pero no están solos, estamos nosotros con todo el amor. Estoy acá porque no me podía quedar en casa, porque tengo que sentir algo que estoy haciendo por mi hermano. Mi hermano sale adelante porque sale adelante, no están solos. Tenemos un Dios que todo lo puede y Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Ánimo, ustedes pueden, fuerza, fuerza y fuerza. Di El Campín, para relawan mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk nyata solidaritas warga Bogota terhadap para korban. Banyak warga datang membawa barang yang juga mereka miliki untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Muy contento de ver la solidaridad de mi pueblo. Esto es lindo, es Colombia, todos para un solo lado y esto es patria. Contento de poder ayudar a la gente, servir a mi país. Di markas Palang Merah Bogota, para relawan juga mengakui adanya rasa sedih dan khawatir terhadap kondisi para korban. Meski tidak dapat turun langsung ke lokasi bencana, mereka berusaha memberikan bantuan dari ibu kota. Warga lain juga datang secara berkelompok untuk menyerahkan sumbangan. Mereka mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kolombia yang terdampak bencana.
Pusat-pusat pengumpulan bantuan akan terus beroperasi selama situasi darurat berlangsung. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang paling terdampak gempa. Menurut pembaruan terbaru UNGRD, bencana tersebut sejauh ini telah menyebabkan 281 orang meninggal dunia, 3.971 orang terluka, dan 379 orang masih dinyatakan hilang. Solidaritas warga Bogota terus berlanjut dengan masyarakat bergotong royong mengumpulkan kebutuhan dasar bagi para korban gempa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepolisian Nasional Ekuador menyita sekitar 370 kg kokain yang disembunyikan di dalam kompartemen rahasia sebuah truk. Kendaraan tersebut ditemukan di sekitaran Guaga Negro, Tulcan, Provinsi Charchi, dekat perbatasan Ekuador dengan Kolombia. Rekaman video menunjukkan petugas memeriksa sebuah truk yang memiliki gambar pesepak bola Norwegia Erling Haaland. Setelah pemeriksaan, polisi menemukan 370 paket kokain yang tersembunyi di dalam dasar palsu kendaraan. Total narkoba yang disita diperkirakan setara dengan sekitar 7,7 juta dosis. Menurut pihak berwenang, kokain tersebut akan dikirim menuju kota Quito. Aproximadamente son 370 paquetes rectangulares con presumiblemente sustancia catalogada sujeta a fiscalización, que una vez realizadas las pruebas preliminares de campo dieron positivo para cocaína con un peso aproximadamente de 370 miligramos. Con esta operación se retiró del mercado aproximadamente 7.700.000 dosis que en beneficio de la ciudadanía. De igual manera, este vehículo tenía como destino la ciudad de Quito. Sejumlah paket kokain ditemukan memiliki stiker bergambar Erling Haaland, striker klub Inggris Manchester City. Penggunaan gambar tersebut diduga menjadi salah satu ciri pada paket narkoba yang diangkut dalam truk. Pihak berwenang memperkirakan nilai narkoba tersebut mencapai sekitar $841.750 Amerika Serikat di pasar domestik Ekuador. Dalam operasi tersebut, seorang perempuan bernama Maria Camila Rosero Caicedo turut ditangkap. Pihak kepolisian mengatakan penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap pihak yang memerintahkan pengiriman 370 kg kokain tersebut. Penyidik juga berupaya mengetahui tujuan akhir pengiriman narkoba ke luar negeri. Menurut pihak berwenang, sejak 1 Januari hingga waktu penyitaan, sekitar 4 ton narkoba telah disita di wilayah hukum tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian Ekuador membentuk jaringan perdagangan narkoba, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi jalur penting pengiriman narkotika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Spanyol tambah 1.500 tempat penampungan migran di Ceuta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Iran membantah adanya batas waktu 60 hari dalam nota kesepahaman atau MOU dengan Amerika Serikat. Teheran menegaskan kebijakannya tidak akan ditentukan oleh tekanan, ultimatum atau batas waktu yang diberikan oleh pihak lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyebut tidak ada ketentuan mengenai batas waktu 60 hari dalam teks MOU Islamabad. Menurutnya, keputusan Iran akan tetap didasarkan pada kepentingan nasional. در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساساً بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاست‌هاش رو تنظیم بکنه. ما بر اساس منافع ملیمون تصمیم میگیریم. Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut periode 60 hari dalam kesepahaman tersebut telah berakhir. Iran juga menegaskan belum ada perundingan yang dimulai, serta waktu pembahasan terkait keringanan sanksi dan program nuklir masih dapat diperpanjang jika belum tercapai kesepakatan.
Terkait Selat Hormuz, Bakai menyebut Iran dan Oman telah menyepakati peta rute transit untuk pelayaran. Teheran kini berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari paket yang lebih luas, termasuk pernyataan bersama kedua negara. Pembahasan mengenai navigasi di Selat Hormuz berlangsung di tengah perhatian internasional terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama pasokan energi dunia. Bakai juga menegaskan pentingnya peran Pakistan sebagai mediator dalam upaya komunikasi antara Teheran dan Washington. Ia menyebut Pakistan memiliki peran penting dalam proses yang melahirkan MOU Islamabad. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat saling menuding tidak mematuhi sejumlah bagian dalam MOU yang ditandatangani pada Juni. Kesepahaman tersebut memuat kerangka untuk mengakhiri operasi militer dan melanjutkan pembahasan menuju kesepakatan akhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui dirinya sempat dipindahkan secara rahasia ke pesawat militer lain saat meninggalkan Turki bulan lalu. Langkah itu diambil setelah tim keamanan menerima informasi mengenai adanya ancaman terhadap keselamatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi laporan mengenai operasi pengamanan khusus saat meninggalkan Turki pada Juli lalu. Trump mengatakan tim Secret Service dan juga militer menyarankan agar ia tidak melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang semula dijadwalkan. Menurut laporan media Amerika, Trump dikeluarkan secara diam-diam dari Air Force One menggunakan truk catering bandara untuk menghindari perhatian publik dan mengelabui pihak yang juga mungkin memantau pergerakannya. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What's the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threats. And I think that I'm maybe the most consequential president. There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. Setelah itu Trump disebut naik ke pesawat militer C-32A yang berukuran lebih kecil untuk melanjutkan perjalanan dari Ankara menuju Inggris. Sementara itu, Air Force One tetap terbang sesuai dengan rute semula dengan membawa jurnalis dan sebagian staf Gedung Putih yang mengira Presiden masih berada di dalam pesawat tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Israel mendirikan pos pemeriksaan sementara di Desa Saida Al-Golan, Pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, di mana sejumlah warga dihentikan dan diperiksa sebelum pasukan Israel melanjutkan pergerakannya di wilayah tersebut. Rekaman memperlihatkan 3 kendaraan militer Israel berhenti di salah satu jalan Desa Saida Al-Golan. Sebuah bus sipil terlihat berada di dekat kendaraan militer tersebut. Sementara sejumlah tentara menghentikan dan memeriksa warga. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebut sejumlah orang yang melintas di wilayah tersebut menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Tidak ada laporan mengenai penangkapan dalam operasi tersebut. Operasi ini terjadi di tengah serangkaian pergerakan militer dan pendirian pos pemeriksaan sementara oleh pasukan Israel di Quneitra dalam beberapa bulan terakhir. Observatorium mencatat sebanyak 43 penyusupan dan pergerakan militer Israel di Suriah Selatan hanya pada paruh pertama Agustus. Aksi tersebut termasuk penggeledahan dan pemeriksaan rumah serta warga sipil. Pasukan Israel disebut berulang kali memasuki Desa Saida Al-Golan dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Quneitra. Awal bulan ini sejumlah kendaraan militer Israel juga dilaporkan melintasi desa yang sama. Sejumlah operasi lain di Quneitra turut melibatkan pendirian pos pemeriksaan sementara, disertai pemeriksaan terhadap warga. Israel memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan setelah pemerintah Basra al-Assad jatuh pada Desember 2024. Pasukan Israel bergerak memasuki zona penyangga yang berada di bawah pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel juga melancarkan ratusan serangan udara dan laut terhadap aset militer Suriah.
Israel menyatakan serangan dilakukan untuk menghancurkan senjata strategis agar tidak jatuh ke tangan pihak yang dianggap sebagai ancaman. Setelah pergantian kekuasaan di Damaskus, Ahmad al-Shara kemudian ditunjuk sebagai Presiden Transisi Suriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi di Paris, Prancis untuk mendesak pemerintah Prancis menekan Israel agar membebaskan para dokter, tenaga kesehatan dan juga jurnalis Palestina yang ditahan. Aksi digelar di Place Edmond Michelet dengan dihadiri ratusan pendukung Palestina. Para peserta membawa bendera Palestina serta poster berisi foto para dokter, aktivis, dan jurnalis yang disebut masih ditahan. Sejumlah peserta juga terlihat menyampaikan orasi dan menyerukan slogan kritik terhadap Israel serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyorot nasib para tenaga medis dan jurnalis Palestina yang menurut mereka masih ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Aujourd'hui, c'était notamment, il y a encore 17 médecins, 1700 soignants, 40 journalistes emprisonnés, je parle de Palestiniens, emprisonnés sans la moindre inculpation, sans jugement par Israël. On demande leur libération et nous, on prend des sanctions que le gouvernement ne veut pas prendre avec le boycott et on a rappelé toutes les cibles du boycott aujourd'hui. Para aktivis juga mengkritik sikap pemerintah Prancis terhadap kondisi Palestina. Mereka menilai pengakuan Prancis terhadap negara Palestina belum memberikan perubahan nyata bagi hak-hak warga Palestina. Aksi tersebut digelar oleh Capco Euro Palestine. Para peserta menuntut pembebasan para tahanan, mengakhiri perang di Gaza, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Aksi ini berlangsung di tengah upaya perdamaian Gaza yang masih mengalami kebuntuan. Perundingan mengenai tahap berikutnya dalam gencatan senjata termasuk perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel masih terhambat oleh perbedaan pandangan kedua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, satu rumah 2 lantai di Desa Kalandia, tepi barat dirobohkan menggunakan buldoser Israel. Rumah seluas sekitar 250 meter persegi tersebut dihuni 15 anggota dari 2 keluarga yang kini harus menyaksikan tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Buldoser bergerak merobohkan sebuah rumah 2 lantai di Desa Kalandia pada Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah warga terlihat menyaksikan proses pembongkaran sebelum kemudian berdiri di antara puing-puing rumah yang telah rata dengan tanah. Rumah seluas sekitar 250 meter persegi tersebut disebut dihuni 15 orang dari 2 keluarga. Wakil Kepala Dewan Desa Kalandia, Abdul Halim Hamzah menyebut, pembongkaran rumah dan penyitaan lahan telah menargetkan desa mereka. Ia menilai operasi pembongkaran tersebut bertujuan mendorong warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, warga menegaskan tidak akan meninggalkan tanah mereka. Hamzah juga menyebut rumah yang dirobohkan berada di luar tembok pemisah Israel, namun masuk dalam batas administratif kota Yerusalem. Ia mengklaim pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Warga khawatir pembongkaran satu rumah dapat diikuti pembongkaran rumah lain, sehingga seluruh warga merasa terancam kehilangan tempat tinggal. Media Palestina melaporkan Israel melakukan pembongkaran dengan alasan rumah tersebut dibangun tanpa izin. Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina menyebut, otoritas Israel telah melakukan 80 operasi pembongkaran sepanjang Juli 2026. Operasi tersebut menargetkan 165 bangunan, termasuk 80 rumah yang dihuni, 8 rumah kosong, dan 63 bangunan pertanian. Pada periode yang sama, otoritas Israel juga disebut mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran terhadap 34 bangunan Palestina. Israel belum memberikan komentar atas pembongkaran tersebut, namun Israel berulang kali menyatakan bangunan yang dibangun tanpa izin dapat dirobohkan. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut lebih dari 759 warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan Israel atau pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para migran yang terdampar di wilayah Kantong Spanyol Ceuta membangun kem-kem darurat di sepanjang pantai setelah pusat penerimaan migran konsultan mengenai lonjakan migrasi terbaru. Kondisi tersebut membuat para migran terpaksa bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Para migran terlihat membangun tempat berlindung dari ranting, daun, dan kardus di sepanjang pantai Benetas. Sebagian terlihat beristirahat di bawah pohon dan tempat berteduh darurat, sementara yang lain menyiapkan makanan di sepanjang garis pantai. Seorang migran Maroko bernama Nizar mengaku tiba di Ceuta 3 hari sebelum lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah Spanyol tersebut. Ia mengatakan warga setempat awalnya memberikan makanan dan pakaian, namun sikap tersebut berubah setelah gelombang migran dalam jumlah besar tiba. كنا قبل الهجمة كل شيء فهمتيني دخلنا الهجمة قبل كل شيء كانوا عاملين الناس مزيان كيعطيونا الماكلة عطاونا حوايج قالوا لنا نتوما نعسوا هنايا تنشوفوا شنو غيديروا معاكم ابري منين جات الهجمة دخلوا نهار الخميس صافي في الشبك شبكات ترونات علينا هنا قضية سدوا علينا المحلات الماكلة والو العسكر تيضرب فينا بوليسيه جا كتشري علينا وكان العسكر اغلبيه كاين اللي كيشد الدراري ديالنا كاين اللي مات شحال من واحد الدراري ديالنا ماتوا كاين اللي تغتصب دري صغير تغتصب واش دراري صغار تغتصبوا البنات كذلك في الجبل تغتصبوا وحده دابا رانا شي حاليا دابا اللي عارفين حنايا ماتوا جوج بنات. Nizar menambahkan, para migran memilih bertahan di pantai karena menganggap lokasi tersebut lebih aman dibandingkan pegunungan. Di pegunungan, mereka mengaku harus menghindari petugas keamanan dan drone. Sementara itu, para migran lain di pantai harus bertahan dengan makanan dan perlindungan yang terbatas dari terik matahari. Mereka juga belum mengetahui kemana akan pergi selanjutnya. يقولوا غير رجعونا ما عرفنا شنو غيديروا معانا دابا في هاد الساعه كنشوفوا اخويا شنو غادي يديروا معانا الدراري صحابي راه كاين اللي بقاو كاين اللي خرج كاين اللي جا الجوع خرج بحالو ما حتى الحوايج انت كتشوف ما عندنا ما نلبسوا دابا في هاد الساعه حنا اخويا انا معذبين ولا اله الا الله كنتمناو من الدوله الاسبانيه دير معنا شي حل حنا راه باغيين نطلعوا نخدموا داك البلاد فهمتيني. Jose Miguel Morales, Kepala Federasi Syur Achoke mengatakan, sejumlah anak migran yang tidur di jalanan telah mengalami kekerasan dan serangan. Lebih dari 1.300 anak migran kini telah terdaftar dalam sistem penerimaan di Ceuta, jauh melampaui kapasitas fasilitas yang sebelumnya dirancang untuk menampung jumlah yang lebih kecil. Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Mediterania yang berbatasan dengan Maroko, menjadi pusat krisis migrasi besar setelah lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah tersebut pada akhir Juli. Sebagian besar migran disebut telah kembali ke Maroko, namun jumlah yang masih berada di Ceuta belum dipastikan oleh otoritas tempat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut pada Senin lalu diperkirakan antara 8.000 hingga 11.000 migran masih berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Spanyol menyiapkan 1.500 tempat penampungan sementara bagi migran di Ceuta. Langkah ini diambil setelah puluhan ribu migran masuk dari Maroko pada akhir Juli, dan ribuan diantaranya masih berada di wilayah tersebut. Menteri Inklusi, Jaminan Sosial dan Migrasi Spanyol, Elma Saiz, mengumumkan penambahan tempat penampungan setelah bertemu Presiden Regional Ceuta, Juan Jesus Vivas, pada hari Senin waktu setempat. Les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. 4 fasilitas sementara akan disiapkan termasuk area parkir Loma Colmenar dan lapangan sepak bola bekas di kompleks Barak Kavaleri. Pemerintah menyebut pembangunan fasilitas tersebut akan segera dimulai. Saat ditanya apakah migran akan dideportasi atau ditampung, Saiz menegaskan pemerintah akan bertindak sesuai kerangka hukum yang berlaku sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Juan Jesus Vivas mendesak pemerintah pusat segera mengurangi jumlah migran yang masih berada di Ceuta dan mempercepat proses penanganan mereka. Ia memberi waktu 30 hari kepada pemerintah untuk memulihkan kondisi normal dan mengancam menempuh jalur hukum jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Sejumlah migran dan pencari suaka kini masih tinggal di tempat penampungan darurat dan ruang publik, termasuk Pantai El Trampolin. Kondisi ini terjadi karena fasilitas yang ada tidak mampu menampung lonjakan jumlah migran. Pada akhir Juli, sekitar 72.000 migran disebut masuk ke Ceuta dari wilayah Maroko.
Ribuan orang masih diperkirakan berada di wilayah tersebut, sementara sekitar 300 orang ditangkap saat mencoba masuk ke Suta pada akhir pekan setelah muncul rumor di media sosial mengenai upaya penyeberangan massal baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis bahan bakar minyak kembali melanda Suriah. Warga di ibu kota Damaskus harus mengantri berjam-jam di sejumlah SPBU. Sementara SPBU lain terpaksa tutup akibat keterbatasan pasokan. Krisis bahan bakar minyak di Suriah kembali memperburuk kondisi warga, terutama di ibu kota Damaskus. Antrian panjang kendaraan terlihat memenuhi sejumlah SPBU yang masih beroperasi, sementara SPBU lainnya terpaksa tutup karena keterbatasan pasokan. Sejumlah warga bahkan harus mendorong kendaraan mereka setelah kehabisan bensin di tengah jalanan. Pengemudi taksi dan warga mengaku tidak mengetahui penyebab pasti krisis yang telah berlangsung selama berhari-hari ini. Kondisi serupa bahkan telah terjadi 4 hingga 5 kali sepanjang tahun ini. Warga terkadang harus menunggu hingga 3 atau 4 jam hanya untuk mendapatkan bensin. بالنسبة للتكاسل العمومي كثير متضررة سواء من البنزين أو من الشركات اللي دخلت جديد على البلد. في عندنا مشكلة كثير كبيرة إنه نحن إذا ما اشتغلنا ما فينا نعيش قولا واحدا. يعني أنت شو ما اشتغلت بالنهاية في عندك شيء اسمه مصروف سواء للسيارة أو للبيت أو بشكل عام مصروف شخصي. فهاي الحالات كلها عم تكون عبء علينا. بتجينا أزمة البنزين بتكون عبء زيادة كمان. Krisis BBM sendiri bukan hal baru di Suriah. Sejumlah kota di negara tersebut telah mengalami kelangkaan bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir. Pada akhir Juli, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan warga harus mengantre berjam-jam di bawah cuaca panas untuk mendapatkan bensin. Sejumlah SPBU juga disebut tidak mampu memenuhi permintaan akibat keterbatasan pasokan. Kelompok tersebut menyebut buruknya distribusi BBM menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi. Situasi ini menambah beban warga di tengah masa transisi politik Suriah. Pemerintah transisi saat ini telah berkuasa di Damaskus sejak Desember 2024 dengan Ahmad al-Shara'a sebagai presiden transisi. Pemerintah transisi sebelumnya berjanji membentuk pemerintah yang inklusif. Namun di sejumlah wilayah, warga masih dihadapkan pada persoalan kebutuhan dasar termasuk ketersediaan bahan bakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Museum Shenzhen pamerkan karya seni coklat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Puluhan singa dan harimau mulai dipindahkan dari bekas kebun binatang Lujan, Argentina yang telah ditutup sejak 2020. Relokasi dilakukan dalam operasi besar untuk memindahkan satwa ke tempat perlindungan yang dinilai lebih layak. Rekaman memperlihatkan proses pemindahan singa dan harimau yang dimulai pada Senin dini hari waktu setempat. 4 truk yang dilengkapi peralatan khusus digunakan untuk mengangkut satwa secara aman. Operasi ini merupakan bagian dari salah satu program relokasi satwa Big Cat terbesar yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Hewan Internasional for Paws yang bekerja sama dengan otoritas Argentina. Pada tahap ini, sebanyak 30 singa dan harimau akan meninggalkan bekas kebun binatang Lujan. Sekitar setengah dari satwa tersebut akan dibawa ke Lions Rock Big Cat Sanctuary di Afrika Selatan. Sedangkan 15 satwa lainnya akan direlokasi ke The Wild Animal Sanctuary di Colorado, Amerika Serikat. Sebelum dipindahkan, para satwa menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Satwa juga diperkenalkan secara bertahap dengan kandang transportasi untuk mengurangi stres selama proses pemindahan.
Sebagian satwa masuk ke dalam kandang secara sukarela, sementara satwa lain harus dibius di bawah pengawasan dokter hewan untuk memastikan proses evakuasi berlangsung aman. Kebun binatang Lujan telah ditutup sejak tahun 2020, namun masih ada lebih dari 20 satwa, kucing besar yang tinggal di lokasi tersebut. Upaya terus dilakukan untuk menemukan tempat perlindungan baru yang sesuai agar seluruh satwa yang masih tersisa dapat direlokasi ke lingkungan yang lebih aman dan layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 200 layang-layang raksasa memenuhi langit Mamallapuram. Ratusan layang-layang dengan berbagai bentuk dan warna ini diterbangkan dalam Festival Layang-Layang Internasional Tamil Nadu. Festival digelar selama 3 hari mulai 14 hingga 16 Agustus 2026 di kawasan TTDC Ocean View. Berbagai layang-layang unik ditampilkan mulai dari hewan laut, banteng, kuda, stroberi hingga karakter kartun. Layang-layang bertuliskan Barat yang merupakan sebutan tradisional untuk India juga turut diterbangkan di atas kawasan festival. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 2022 dan kini telah memasuki penyelenggaraan yang kelima. Tahun ini, lebih dari 30 penerbang layang-layang profesional dari 6 negara turut berpartisipasi, di antaranya Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan India. Of course, it's different, even in India. So, I'm cross of India from the north to the south to flying kite. In here is maybe because you have the beach, you have the good wind in here. So it's very lovely. Immediately our kite can fly without the problem. Selain menampilkan layang-layang raksasa, festival juga menjadi ajang pertunjukan layang-layang performa. Penyelenggaraan pada tahun ini bertepatan dengan akhir pekan perayaan Hari Kemerdekaan India. Festival ini digelar oleh Global Media Box bekerja sama dengan Departemen Pariwisata Tamil Nadu. Selain pertunjukan layang-layang, pengunjung dapat menikmati berbagai hiburan dan aktivitas keluarga, menjadikan langit Mamallapuram sebagai pusat perayaan yang penuh warna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah museum di Shenzhen, Tiongkok menghadirkan pameran seni unik yang seluruhnya terbuat dari coklat. Dan berikut informasi selengkapnya. Antusiasme pengunjung terlihat begitu besar saat mereka menjelajahi dan mengabadikan momen di setiap sudut museum coklat Shenzhen, Tiongkok. Di tempat ini, coklat disulap menjadi puluhan karya seni yang sangat detail. Beberapa di antaranya adalah replika Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga tiruan lukisan legendaris Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Selain itu, koleksi pameran ini juga menampilkan patung-patung yang terinspirasi dari program luar angkasa Tiongkok, artefak kuno, serta sebuah galeri lukisan cat minyak yang kesemuanya terbuat dari coklat. Pihak penyelenggara menyatakan patung-patung ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk diproduksi. Karya seni ini dibuat menggunakan campuran coklat dan resin yang dipoles presisi, serta menghabiskan berton-ton kakao. Meski terlihat sangat menggoda selera, pihak museum memberikan peringatan tegas melalui papan tanda bahwa seluruh karya seni coklat ini dilarang untuk dikonsumsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seni tak lagi hanya hadir di dalam galeri di kawasan Pegunungan Ladakh, India. Sebuah pameran seni internasional digelar di tengah alam terbuka dengan mengangkat tema budaya, ingatan kolektif, dan juga perubahan lingkungan. Pameran bertajuk Saladak Biennale ini menjadi ajang seni pertama yang digelar di kawasan Ladakh. Berbeda dari pameran pada umumnya, karya-karya seni yang dipajang di dalam gedung melainkan tersebar di desa-desa, ruang belajar, serta kawasan alam terbuka di sepanjang koridor Leh Kargil. Pengunjung dapat menikmati instalasi seni yang menyatu dengan landscape pegunungan, bangunan tradisional, dan lingkungan masyarakat setempat. Program yang mengusung tema Signals from Another Star
Ini melibatkan 12 seniman lokal dan internasional yang menampilkan beragam karya terinspirasi dari kehidupan dan budaya Ladakh. Salah satu seniman Tenzin Wangail menampilkan karya yang terinspirasi dari penutup kepala tradisional perempuan Ladakh. Karya tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi mendatang. हम जो लेडीज के हेड पर जो मैरिज लेडीज होता है, जो शादीशुदा होता है, उनके हेड पर यही पहनते हैं और शादी के टाइम भी ये पहनते हैं। तो आसमान में यहाँ पर आते हैं तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस में होता है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में, फिर यही पहनकर फिर वैसे चलते रहते हैं, इस टाइप का होता है। Sementara itu, salah satu karya yang menarik perhatian pengunjung datang dari seniman Tashi Namgyal. Melalui karyanya, ia mengajak publik menelusuri kembali kenangan masa kecil dan cerita-cerita yang tumbuh bersama masyarakat Ladakh. Baginya, ingatan tentang harta karun dan kekayaan bukan sekadar dongeng masa kecil, melainkan bagian dari identitas yang membentuk cara pandang terhadap tempat kelahiran mereka. When I was young, I used to think that these treasures would help us, get rich and stuff like that. But then I didn't even realize what's the value of the gold. That's why I was thinking, these things are very much deeply given into us when we are a child. And here it's just trying to show that, how greed is, how greed is kind of instilled in our childhood. That's what I'm trying to explore with this artwork. Penyelenggara menyebut pameran ini tidak hanya menampilkan seni, tetapi juga mendorong diskusi tentang hubungan antara alam, perubahan iklim, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Ladakh. Pameran akan berlangsung hingga 10 Agustus dan dapat dikunjungi dari berbagai titik kawasan Leh maupun Kargil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria asal Kashmir, India mencuri perhatian lewat kemampuan melenturkan tubuh secara ekstrim. Syam Haider, yang dijuluki Rubber Boy of Kashmir, mampu memutarkan kepala hingga 180 derajat hingga memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam raket tenis. Syam Haider merupakan kontorsionis, penari, sekaligus instruktur yoga asal Kashmir Utara. Di usia 29 tahun, ia telah membawa aksi kelenturan tubuhnya ke berbagai panggung di India. Aksinya memperlihatkan kemampuan Haider memutar kepala hingga 180 derajat, serta menggerakkan tubuh dalam posisi yang tidak lazim. Salah satu aksi yang paling menarik perhatian adalah ketika ia memasukkan seluruh tubuhnya melalui raket tenis yang telah dilepas senarnya. Aksi tersebut membawa Haider mendapatkan pengakuan dari International Book of Records. Pada Juli 2025, ia tercatat mampu melewatkan seluruh tubuhnya melalui raket tenis sebanyak 5 kali dalam 1 menit. Haider mulai tertarik pada dunia gerakan sejak usia 13 tahun setelah menonton video di YouTube. Dari sinilah ia mulai berlatih menari, kelenturan tubuh, hingga teknik kontorsi secara otodidak. Perjalanannya tidak mudah. Haider mengaku pernah mengalami patah tulang lengan saat berlatih. Namun cedera tersebut tidak menghentikannya untuk kembali berlatih dan menguasai gerakan yang semakin sulit. Selama hampir 1 dekade, Haider menjalani latihan serius dan juga mempelajari teknik peregangan di bawah bimbingan guru bela diri Afak Sadi di Hajin. Julukan Rubber Boy kemudian muncul dari reaksi penonton yang terpana melihat kelenturan tubuhnya. Haider mengaku kini memegang 4 rekor internasional, 1 rekor influencer, serta 1 gelar dari Bharat Book of Records. Haider pernah mendapat undangan untuk tampil di America's Got Talent, namun keterbatasan sponsor membuatnya belum dapat berangkat ke Amerika Serikat. Kini, ia terus berlatih dan berharap kemampuannya dapat membawanya ke panggung internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen menarik terjadi saat seekor orca terekam membawa mangsanya dan berenang melintasi di dekat kapal wisatawan di perairan timur jauh Rusia. Dan berikut liputan selengkapnya. Rekaman yang diambil pada 1 Agustus lalu ini menunjukkan seekor orca berenang di samping kapal sambil membawa mangsa di mulutnya. Tak lama kemudian, orca terlihat menghembuskan nafas melalui lubang pernapasannya. Aksi ini pun disambut riuh dan antusias oleh para wisatawan di atas kapal.
Kepulauan Santar yang terletak di Laut Okhotsk merupakan salah satu wilayah di Rusia tempat orca dapat diamati di habitat alaminya. Tak hanya orca, perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam jenis paus, di antaranya paus kepala busur, paus bungkuk, dan paus beluga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor induk lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin terekam terus membawa anaknya yang telah mati di perairan Koombana Bay, Australia. Perilaku ini terus dilakukan selama beberapa hari setelah anaknya mati. Rekaman memperlihatkan induk lumba-lumba bernama Fraggle menyeimbangkan tubuh anaknya di atas moncong dan punggungnya saat muncul ke permukaan untuk bernapas. Setiap kali tubuh anaknya mulai tenggelam, Fraggle kembali mengangkatnya ke atas permukaan air. Sejumlah lumba-lumba lain dari kelompoknya juga terlihat terus berenang di sisi Fraggle. Kehadiran mereka menggambarkan kuatnya ikatan sosial antar anggota kelompok lumba-lumba hidung botol. Peneliti dari Geograph Marine Research menjelaskan anak lumba-lumba itu bertahan hidup selama sekitar 2 pekan setelah dilahirkan sebelum akhirnya mati. Mereka menyebut perilaku induk yang terus membawa anaknya ini pernah ditemukan pada kasus serupa ke belahan dunia. Hingga kini para ilmuwan masih meneliti penyebab pasti perilaku tersebut. Namun mereka menduga tindakan itu berkaitan dengan ikatan keibuan yang kuat dan respon duka atas kehilangan anaknya. Lumba-lumba hidung botol di Koombana Bay diketahui memiliki hubungan sosial yang juga erat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anaknya. Peristiwa ini kembali menunjukkan kompleksnya perilaku sosial mamalia laut tersebut, serta pentingnya upaya penelitian dan konservasi di habitat alaminya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Sorotan Dunia kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.